video saya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret geometri. Ada pokok bahasan, yang pertama ada barisan geometri, deret geometri, contoh soal, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada barisan geometri. Nah, apa sih itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan tetap atau konstan. Rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan R. Mari kita bereksplorasi dengan melipat kertas. Kita akan menentukan banyak bagian sama besar yang terbentuk dari lipatan kertas tersebut. Kemudian kita akan mengisi tabel 3.2 di bawah ini. Nah, pada kolom yang pertama, jumlah melipat kertas, banyaknya bagian sama besar yang terbentuk. Nah, coba kita melipat kertasnya satu kali. Berarti banyak bagian sama besar yang terbentuk adalah 2 bagian. Kalau melipat kertasnya 2 kali, berarti banyaknya bagian sama besar yang terbentuk adalah 4 bagian. Kalau melipat kertasnya 3 kali, berarti banyaknya bagian sama besar yang terbentuk adalah 8 bagian. Begitu juga kalau melipat kertasnya 4 kali, berarti banyaknya bagian sama besar yang terbentuk adalah 16 bagian. Banyaknya bagian yang sama besar pada lipat kertas membentuk barisan bilangan. Nah, dari melipat kertas ini kita membentuk barisan bilangan, yaitu 2, 4, 8, 16. Nah, aturan yang digunakan pada barisan bilangan 2, 4, 8, 16 adalah bilangan sesudah hasil dari bilangan sebelum dikali dengan 2. Operasi hitung di antara suku-suku pada barisan bilangan yaitu perkalian 2. Nah, teman-teman bisa lihat 2 ke 4 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ke 8 berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Bisa ya, teman-teman? Oke, ayo amati rasio antara dua suku yang berdekatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada suku pertama per suku kedua per suku pertama. Nah, pada barisan kedua tadi ada 4, barisan pertamanya itu 2, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Begitu juga seterusnya, suku ketiga per suku kedua, suku keempat per suku ketiga. Nah, rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama, yaitu 2, 2, 2. Nah, kita akan menghitung jumlah bakteri setelah membelah selama 20 jam. Dengan suku pertama adalah 2. Tiap 2 jam membelah menjadi 3, sehingga rasio pada barisan tersebut adalah 3. Nah, di sini sudah diketahui, berarti R-nya itu sama dengan 3. Nah, dalam 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 jam dibagi 2 jam, berarti sama dengan 10 kali. Maka N-nya itu 10. Nah, di sini kita mencari suku ke-10-nya. Nah, suku pertamanya tadi 2, suku keduanya berarti 2 dikali dengan rasio yaitu 3. Berarti 2 dikali 3, suku ketiganya juga 2 dikali 3 kali 3. Berarti 3-nya itu sebanyak 2 kali. Nah, tapi di sini kita mencari U10-nya, berarti U10-nya sama dengan 2 dikali 3. Nah, 3-nya itu sebanyak 9 kali. Atau U10 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 9. Bisa? Dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. UN-nya itu suku ke N, A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio, dan N-nya itu suku ke pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung rasio atau R-nya digunakan rumus R sama dengan UN per UN kurang 1. Berikutnya, ada contoh soal. Carilah rasio dan suku ke-6 dari barisan 8, 16, 32. Oke, penyelesaiannya yang diketahui di sini barisan geometrinya ada 8, 16, 32. Ditanya mencari rasio dan suku ke-6-nya. Berarti yang pertama kita mencari rasionya atau R. R-nya sama dengan gunakan rumus yang tadi, UN per UN kurang 1. Berarti R-nya sama dengan UN, berarti suku kedua per suku ke 1, berarti 16 per 8 sama dengan 2.
Jadi diperoleh R-nya itu sama dengan 2. Karena R-nya atau rasionya sudah diketahui, kita mencari suku ke-6-nya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N kurang 1. Kita substitusikan nilai yang ada dengan R-nya itu 2, A-nya itu 8 atau suku pertamanya. Maka diperoleh suku ke-6 sama dengan 8 dikali R, rasionya 2, dipangkatkan N-nya 6, suku ke-6. Berarti 2 dipangkatkan 6 kurang 1. 6 sama dengan 8 dikali 2. 6 kurang 1 sama dengan 5. Berarti 2 pangkat 5. Berarti suku ke-6 sama dengan 8 kali 2 pangkat 5, 32. Suku ke-6 sama dengan 256. Nah, jadi rasio dan suku ke-6 berturut-turut adalah 2 dan 256. Bisa ya, teman-teman? Nah, poin yang kedua ada deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri. Sudah kita jelaskan tadi barisan geometri itu seperti apa. Ini deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri. Nah, contoh barisan geometri yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 ditambah titik. Nah, rumus geometri yang kita gunakan adalah ada 2. Yang pertama ada jumlah N suku pertama geometri sama dengan atau Sn atau sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini untuk R-nya itu lebih dari 1. Nanti rasionya kalau lebih dari 1 berarti kita menggunakan rumus ini. Atau jumlah N suku pertama geometri sama dengan A kali 1 per N pangkat N per 1 kurang R. Untuk R-nya itu kurang dari 1. Kalau R-nya itu kurang dari 1 berarti kita gunakan rumus ini. Kita langsung ke contoh soal. Suatu web memiliki sistem pendaftaran anggota yang unik, di mana setiap orang dapat mendaftarkan maksimal 2 orang anggota di bawahnya. Karena hal tersebut, urutan banyak anggota pada setiap sistem membentuk barisan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah titik-titik sampai tambah N. Nah, bagaimana jika ingin mengetahui jumlah seluruh anggota jika sudah memiliki 9 sistem? Nah, penyelesaiannya yang diketahui di sini barisan geometrinya tadi ini yang ditanyakan yaitu berarti suku ke-9-nya. Nah, atau barisan ke-9-nya. Berarti yang pertama mencari nilai R dengan rumus R sama dengan UN per UN kurang 1 atau tadi U2 per U1. Berarti suku keduanya itu 2, suku pertamanya itu 1, berarti 2 bagi 1 sama dengan 2. Berikutnya mencari nilai suku ke-9-nya dengan menggunakan rumus. Karena R-nya itu 2, berarti dia lebih dari 1. Berarti kita menggunakan rumusnya ini. Nah, Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Maka diperoleh jumlah N suku atau suku ke-9-nya sama dengan 1, A-nya itu 1, barisan pertamanya 1, dikalikan 2 pangkat. Nah, N-nya itu suku ke N, berarti 9, berarti 2 pangkat 9 kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti S 9-nya atau suku ke-9-nya sama dengan 1 kali 2 pangkat 9 itu 512 dikurangi 1 per 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi suku ke-9-nya sama dengan 1. Dikali 512 kurang 1, 511 per 1. Berarti sama dengan suku ke-9-nya 511. Jadi jumlah seluruh anggota jika sudah memiliki 9 sistem adalah 511. Ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, hasil produksi kerajinan orang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada bulan pertama sebanyak 150 unit kerajinan, dan pada bulan keempat sebanyak 4.050 kerajinan. Tentukan hasil produksi selama 5 bulan. Berarti di sini sudah diketahui ya, mengikuti aturan barisan geometri. Nah, diketahui A-nya itu 150, B-nya itu 4.050.
Nah, yang ditanya hasil produksi selama 5 bulan. Nah, yang pertama kita mencari rasio dari barisan geometrinya. Berarti karena di sini tentukan hasil produksi selama 5 bulan. Berarti kita mencari rasionya U4 per U1. Berarti 4050 per 150. Suku keempatnya itu 4050 dan suku kesatunya itu suku pertamanya 150. Nah, 4050 per 150 itu sama dengan 27. Nah, berarti kita menggunakan mencari R-nya, rasionya kita menggunakan rumus ini. A dikali R pangkat 3 per A sama dengan 27. Berarti A-nya tadi 150 dikali dengan R pangkat 3 per 150. Karena di sininya sama, berarti sudah habis dibagi. 150 per 150 sudah habis dibagi. Berarti sisa R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Jadi R-nya sama dengan 3. Nah, karena rasionya sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Karena R-nya sama dengan 3, berarti dia lebih dari 1. Kita menggunakan rumus ini ya. Berarti jumlah N suku pertama geometri sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Karena di sini kita mencarinya selama 5 bulan. Berarti S5-nya sama dengan A-nya 150 kali R-nya itu 3 dipangkat N-nya itu 5. N-nya 5, jadi 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 kurang 1. Jadi suku kelimanya sama dengan 150 per 3 pangkat 5, 243 dikurangi 1 per 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi suku kelimanya sama dengan 150 dikali 243 kurang 1, 242 per 2. Jadi suku kelimanya sama dengan 150 kali 242, 36.300 per 2. Jadi suku kelimanya 18.150. Jadi hasil produksi selama 5 bulan adalah 18.150. Oke, contoh soal yang kedua. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah itu 15 menit. Banyak bakteri ada 400. Tentukan banyak bakteri selama 30 menit. Nah, diketahui. Berarti U4-nya itu sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan 400. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman, berarti R-nya sama dengan 2. Ditanya banyaknya bakteri selama 300 menit. Nah, kita misalkan U1-nya itu menyatakan banyaknya bakteri mula-mula atau 0 menit. Maka U2-nya sama dengan 5 menit, U3-nya 10 menit. Untuk menentukan banyaknya bakteri selama 30 menit, maka sama halnya dengan kita mencari nilai suku ketujuhnya. Ya, suku ketujuhnya berarti UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N kurang 1. Berarti kita menggunakan rumus ini. Berarti U7-nya sama dengan A dikali A kali R pangkat 3 dikali dengan R pangkat 3. Berarti U7-nya sama dengan AR pangkatnya 3 tadi sama dengan 400 dikali dengan R-nya itu rasionya 2 dipangkatkan 3. Ini sama dengan 400 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi U7-nya 3200. Jadi banyaknya bakteri selama 30 menit adalah 3200. Soal yang ketiga. Sebuah tali dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, tentukan panjang tali semula. Penyelesaian diketahui berarti U1-nya itu sama dengan A atau 2. Atau A-nya itu 2, atau suku barisan pertamanya 2, dan barisan keempatnya itu sama dengan 54. Berarti ditanya panjang tali semula. Berarti S4-nya sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Dijawabnya U4 sama dengan, berarti kita menggunakan rumus ini.
A kali R pangkat 3. Berarti barisan pertama dikali dengan rasionya. Oke, U4-nya 54 sama dengan barisan pertamanya itu 2 dikali dengan R pangkat 3. Berarti di sini R-nya belum diketahui atau rasionya. Berarti 54 ini kita pindah ruas sama dengan R pangkat 3. 54 bagi 2 sama 27 sama dengan R pangkat 3. Nah, karena kita mencari R-nya berarti akar pangkat 3 dari 27. Jadi R-nya itu sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan R-nya sama dengan 3, selanjutnya kita akan mencari U2 dan U3-nya. U2-nya berarti kita menggunakan rumus ini, A kali R. Berarti suku pertama dikali dengan rasionya, berarti 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau U3-nya menggunakan rumus ini, A kali R pangkat 2. Berarti 2 dikali rasionya dipangkatkan 2. Berarti 2 dikali 3 pangkat 29 sama dengan 18. Maka kita peroleh S4-nya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan, kita kasih masuk semua, U1-nya 2, U2-nya 6, U3-nya 18, dan U4-nya 54. Jadi S4-nya sama dengan 80. Jadi panjang tali semula adalah 80 cm. Soal yang keempat, pesawat terbang melaju dengan kecepatan 30 km per jam pada menit pertama. Kecepatan pada menit berikutnya 1/2 kali dari kecepatan sebelumnya. Itulah panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit. Dalam 4 menit pertama. Diketahui, berarti di sini diketahui A-nya 300. Nah, A-nya 300 dan R-nya itu 1/2 sama dengan atau sama dengan 3/2. 3/2 ini dari mana? Berarti 1 kali 2. Ya, 1 kali 2 sama dengan 2. Terus, oke, samakan penyebutnya. Berarti 3/2. Berarti yang ditanya S4-nya. Berarti kita menggunakan rumus ini. Karena 3/2 ini berarti dia lebih dari 1. Berarti kita akan menggunakan rumus ini. Sn sama dengan A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sn-nya sama dengan kasih masuk nilai A-nya itu 300 kali R-nya itu 3/2 dipangkatkan N, berarti suku ke N. Nah, berarti suku keempat. Yang kita cari berarti suku keempatnya, berarti 3/2 dipangkatkan 4 kurang 1 per 3/2 kurang 1. Sama dengan ini 300, 3/4 itu 81, 2/4 16, kurang 16/16 per 1/2. Ya teman-teman, sama dengan 300 kali ini berarti 81 kurang 16, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan pembilangnya, berarti 81 kurang 16, 65 ya, per 16 dikali dengan ini, dikali, ini kan pembagian pecahan, berarti ini kali silang kali 2, sama dengan 2437,50 km. Jadi panjang melintas seluruhnya dalam 4 menit pertama adalah 2437,50 km. Oke, contoh soal yang kelima hampir sama ya, kita menggunakan rumus ini saja. A kali R pangkat N kurang 1. Diketahui A-nya itu 600, R-nya 2. Kita tinggal kasih masuk semua, hitung-hitung, ini hasilnya 19.200. Nah, jadi keuntungan pencetakan tersebut pada bulan ke-6 adalah 19.200. Nah, yang terakhir ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pertumbuhan bakteri. Ketika bakteri berkembang biak, jumlahnya akan meningkat secara geometri. Ini berarti setiap periode jumlah bakteri akan dikalikan dengan suatu faktor yang sama atau rasionya. Peluruhan zat radioaktif akan mengalami peluruhan dengan kecepatan yang sebanding dengan jumlah zat yang tersisa. Berarti ini juga mengikuti pola geometri, di mana jumlah zat yang tersisa akan berkurang secara teratur. Ada perkiraan penduduk, berarti pertumbuhan penduduk yang dapat diperkirakan untuk menggunakan barisan geometrinya.
ada penetapan jarak, berarti perhitungan lintas bola yang dijatuhkan dari ketinggian. Ya, jadi dapat menggunakan konsep barisan geometri. Yang terakhir ada perhitungan keuangan. Sekira itu saja teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami materi pada hari ini tentang barisan dan deret geometri.